Sebentar, kita tunggu. Sebentar, ini udah mulai mau masuk dosen Bapak ya. Tolong dijaga sikap. Duduknya yang bagus, rapi. Dengarkan apa yang Bapak bilang. Yuwananta duduknya tangannya jangan seperti itu. Sebentar, kita tunggu masuk dulu baru kita mulai. Iya, Pak. Nah, kita mulai ya. Dosen Bapak udah masuk. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Untuk mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa untuk meminta kelancaran dan kemudahan untuk mendapatkan pelajaran pada hari ini. Untuk itu, kepada anak kami Al-Farizi, silakan dipimpin doanya. Sebelum doa, terima kasih Bapak ucapkan kepada anak kami Al-Farizi yang sudah memimpin doanya. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran. Baik, anak Bapak semua, untuk selanjutnya kita menyanyikan salah satu lagu wajib negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Buktinya bahwa kita cinta kepada terhadap negara kita. Silakan diikuti, simak videonya, diikuti. Biar intonasi dalam bernyanyi lebih baik. Bapak share dulu, silakan diperhatikan. Sebentar. Silakan ikuti sambil diperhatikan, ikuti nyanyinya biar intonasinya tepat. Garuda Pancasila. Indonesia.
Proklamasi. Nah, baik, anak bapak semua, itulah tadi lagu Garuda Pancasila, yang mana salah satu lagu wajib negara kita. Baik, untuk selanjutnya, walaupun kita belajar daring, marilah kita tetap semangat untuk belajar daring, sehingga pelajaran hari ini kita dapatkan. Sekarang bapak tanya dulu, ada yang kurang semangat, nak? Enggak. Alhamdulillah, dari suaranya keras-keras ya. Bapak tanya lagi, semangat masih semangat, nak? Alhamdulillah, berarti pelajaran hari ini mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dan kelancaran ya. Baik, untuk anak kami ketahui, silakan dilihat dulu apa yang Bapak pegang. Nah, agar-agar. Sebelah kiri apa, nak? Enggak ada gambar. Hah? Ada ini ya. Ya, sebelah kanan agar-agar, sebelah kiri ini adalah gula merah. Nah, ada yang tahu dengan agar-agar, nak? Tahu, Pak. Coba apa yang diketahui? Ya, pernah buat agar-agar, nak? Pernah enggak buat agar-agar, nak? Kayak mana itu? Ya. Satu ditengkrengkan di kompor. Yang itu lihat tuh. Bagus. Yang itu dicetak. Ya. Ya, yang mana agar-agar ini bentuknya seperti serbuk duluan, masukkan ke air, kita aduk menjadi benda cair, kemudian kita masak, kita diamkan lagi atau masukkan ke dalam freezer, bahkan membeku kembali. Jadi dari sini ada dua perubahan benda. Yang pertama, mencair, yaitu proses dari bentuk padat menjadi cair. Kemudian yang kedua, membeku, yaitu proses dari benda cair menjadi menjadi apa, nak? Menjadi padat. Baik. Ini kenapa Bapak buat seperti ini? Karena untuk hari ini, adapun tujuan pembelajarannya, biar anak kami ketahui. Ya. Kami Al-Farizi. Ya, ada yang mau ditanyakan, nak? Ada. Udah jangan. Nah, baik. Biar diketahui perubahan wujud benda. Di sini nanti ada dua, mencair dengan membeku. Kemudian
tadi Bapak pegang ada gula merah. Itu tadi Bapak beli di kedai. Di warung. Saat membelinya, penjualnya menimbang. Di situ tadi ada harganya 10.000 per kilogram. Ada yang tahu kilogram, Nak? Ada yang tahu kilogram? Nanti kita kalau udah sampai. Ya, kilogram adalah satuan. Nggak tahu jalan bentar aja. Ya, Fadila. Kita lewat di surau aja yuk, jalan dari Ya, surau. baik. Mana Ya, kita lanjut ya. Untuk memahaminya lebih lanjut silakan amati video yang Bapak share ya. Misalnya kita dimarahin sama yang jemput kita, nanti kita bilang tuh kayak gini, Pak Saiful ada pesta. Silakan diamati, Nak. Sudah nampak? Sudah nampak? Ya. Sudah nampak? Sudah. Nah, tadi tujuannya sudah Bapak sebutkan ya. Kenapa Bapak singgung seperti itu? Karena hari ini kita belajar pada tema 3, subtema 3, yaitu pembelajaran yang kelima. Silakan diperhatikan videonya. Pembuatan gula merah. Pak. Aren secara tradisional mulai jarang dilakukan. Desa Sidetape, Banjar, Buleleng, Bali, pembuat gula aren secara tradisional masih dilakukan sebagian warga untuk tetap Mati suaranya, Pak. di usianya yang mulai senja. Silakan diperhatikan, Nak. Nanti Bapak tanya ya. Nanti Bapak tanya. Kak, nggak dengar. Mengambil air pohon aren atau air Saya memanjat gula aren. Narda memukul batang pohon aren agar dapat menghasilkan air nira yang banyak dan manis. Sedikitnya 10 pohon aren dimiliki Negah Narda. Dalam proses pembuatan gula aren, Negah Narda dibantu sang istri, Made Suci. Prosesnya pun sangat sederhana. Air nira dimasak kurang lebih 5 jam di atas wajan dengan menggunakan tungku kayu bakar sambil terus diaduk hingga mengental sempurna. Gula aren kemudian dicetak ke dalam batok kelapa. Negah Narda merupakan generasi kelima yang masih melakoni pembuatan gula aren secara tradisional. Silakan perhatikan, Nak. Nanti Bapak tanya ya. Usia muda bersama istri dan anak-anaknya. Baginya, selain sebagai sumber penghasilan keluarga, membuat gula aren sekaligus untuk melestarikan warisan leluhur. Pekerjaan lain nggak bisa mengambil. Silakan diperhatikan kembali. Nanti Bapak tanya lagi. Jadi Negah Narda dan Made Suci menjual gula aren hanya kepada warga sekitar yang telah memesan sebelumnya atau ke pasar sekitar desa seharga Rp27.000 per kilogram. Tetangga dan lahan baru yang mulai berkurang mengakibatkan produksi gula aren tradisional di desa. Anak Bapak Raisa, silakan diperhatikan ya. karena untuk gula aren yang ada di Sidetape cuma di sini ada. Paling juga sudah nggak ada. Dulu sih ada banyak, tapi karena mungkin perkembangan zaman ya, jadi yang bertahan cuma ini saja dari turun temurun sih pabriknya. Gula aren asal desa Sidetape. Nah, silakan diperhatikan di situ ada videonya. Sangat renyah. Selain dipakai untuk membuat penganan, warga setempat juga menghidangkan gula aren sebagai campuran minum kopi. Ayu Nguradewi, Kartika Widowati, Buleleng, Bali. Nah, baik. Anak Bapak semua, itu tadi videonya tentang pembuatan gula aren. Nah, sekarang Bapak tanya dulu, Fadila, apa tadi yang kamu nampak dari videonya, Nak? Mengambil air. Iya, mengambil air dari aren. Kemudian apa lagi, Nak? Terus dimasak. Dimasak. Habis dimasak diapain? Dicetak. Dicetak. Nah, dari situ Al-Farizi sama dengan yang dilihat Fadilah tadi? Sama, Pak. Nah, sama ya.
Nah, di situ tadi ada pengambilan air aren. Nah, bentuk yang pertama itu seperti air. Kalau seperti air itu benda apa, Nak? Benda? Benda cair. Tadi dimasak, udah dimasak, dicetak, padat lagi. Nah, jadi dia dari benda cair berubah bentuk menjadi benda apa? Namanya apa, Nak? Membeku. Bagus. Kemudian anak Bapak Raisa. Tadi setelah dimasak kemudian dicetak. Ada lagi tadi di situ rombongan bapak-bapak minum apa itu tadi, Nak? Minum kopi. Kopinya tadi gulanya pakai apa? Gula aren. Gula aren dibuat lagi ke dalam gelas, diaduk lagi sehingga dari padat menjadi cair lagi. Namanya mencair. Bagus. Baik. Anak Bapak semua, di sini terdapat dua perubahan wujud benda, yaitu padat menjadi cair, namanya mencair, kemudian cair ke padat, namanya membeku. Contohnya tadi ada dua, yaitu gula aren dengan agar-agar. Kemudian tadi, anak Bapak Aditya, ada tadi pembelinya membeli gula aren itu seperti apa, Nak? Ada yang diketahui? Aditya? Nah, berarti belum ya. Mungkin Aditya tadi terlewat dengan video itu. Nah, di situ tadi anak Bapak Aditya, gula arennya dijual 27.000 per kilogram. Nah, ada yang tahu kilogram, Nak? Satuan apa itu, Nak? Satuan berat. Di sini nanti ada kita pelajari kilogram, hektogram, hektogram dan gram ya. Nah, baik anak Bapak semua. Silakan dari video tadi dapat kita simpulkan perubahan wujud benda di situ terdapat dua, yaitu perubahan dari benda cair menjadi padat namanya membeku, kemudian perubahan benda padat ke cair namanya mencair. Baik, untuk selanjutnya anak Bapak sudah Bapak bagi kemarin dengan berkelompok. Untuk sekarang lihat LKPD-nya. Di situ ada gambar apa, Nak? Di situ ada gambar apa, Nak? Iya, gambar lilin dengan gambar es batu yang dibuat di dalam mangkok. Silakan diamati, silakan berdiskusi apa hasil dari pengamatan tersebut. Sekarang Bapak tunggu 15 menit. Silakan dikerjakan. Yang tidak bicara mikrofonnya dimatikan, Nak. Es batu mencair karena Silakan dikerjakan. Yang tidak bicara mikrofonnya dimatikan, tapi videonya jangan ya. Videonya jangan, cukup mikrofonnya saja. Sama-sama dikerjakan ya, karena sudah dibagi kelompoknya. Ini udah siap. Ini kan, Pak? Iya, gambar lilin dengan gambar es batu. Kami sudah siap, Pak. Kita tunggu sebentar kawannya. Kalau tidak ada yang perlu, mikrofonnya dimatikan ya, Nak ya. Iya, Pak. Gimana kelompok Al-Farizi? Sudah siap, Nak? Belum? Belum.
Bapak tunggu ya. Iya, Pak. Cukup LKPD yang di depan dulu ya, gambar lilin dengan gambar es batu. Gimana? Sudah siap, Nak? Masih ada waktu ya? Masih ada waktu. Gimana Alparizi, ada kesulitan? Belum, Pak. Belum siap. Enggak ya. Sama-sama dikerjakan, sama-sama dicari, diamati dari gambar lilin itu, dari gambar es batunya, apa yang terjadi. Tadi di situ kita sudah memperhatikan tadi ada perubahan benda padat dengan cair. Gimana anak kami Alparizi, sudah siap? Udah. Baik, alhamdulillah. Kelompok Raisa? Kelompok Raisa bagaimana? Anak Bapak Alparizi, kalau tidak ada yang mau disebutkan, mikrofonnya dimatikan ya. Pak. Gimana kelompok Raisa? Mikrofonnya dihidupkan dulu biar bisa kasih tahu Bapak sudah siap atau belum. Mikrofonnya dihidupkan dulu. Berarti udah siap ya? Nah, berarti enggak sampai 15 menit udah siap, pintar-pintar semua anak Bapak ya? Nah, baik. Kelompok Padilla yang pertama membacakan hasil diskusinya, silakan. Tunggu, Pak. Lilin dibakar meleleh. Dua es batu mencair karena sinar matahari. Tiga lilin membakar setelah dingin. Satu padat menjadi cair. Dua cair menjadi padat. Itu terlalu cepat, Nak. Coba ulangi, Nak, yang bagian 2, yang kotak kedua. Kotak kedua ini. Ya. Satu padat menjadi cair. Dua cair menjadi padat. Bagus, suaranya lantang ya, Padilla. Bagus, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Padilla. Enggak tahu laki-laki. Baik. Untuk berikutnya, kelompok Alparizi silakan dibacakan. Es batu mencair karena sinar matahari. Lilin mencair karena dibakar. Benda padat menjadi benda cair. Benda cair menjadi benda padat. Gimana kelompok Raisa sama? Kelompok Raisa, mana suaranya? Ayo bentar. Silakan dibacakan. Satu, lilin mencair karena dibakar. Dua, es batu mencair karena kena sinar matahari. Ya, kuatkan sedikit lagi. Tiga, lilin membeku karena didinginkan. Baik. Bagus-bagus semua jawaban anak Bapak ya. Di situ ada gambar lilin dengan gambar es batu yang mana di sini gambar es batunya setelah terkena sinar matahari akan mencair, yaitu perubahan bentuk padat menjadi benda cair, namanya mencair. Kemudian di lilin tadi, di situ juga ada lilin dibakar itu kemudian meleleh menjadi bentuk cair. Kemudian bentuk cairannya didinginkan kembali menjadi padat, namanya membeku. Dari sini dapat kita simpulkan, dapat kita di sini pelajaran kita ada 3 perubahan wujud benda. Yang pertama mencair, kedua membeku, yang ketiga itu menguap. Tetapi yang kita pelajari untuk hari ini yaitu mencair dengan membeku. Yang mana membeku adalah peristiwa perubahan zat cair menjadi padat, kemudian mencair adalah peristiwa perubahan zat padat menjadi cair. Untuk lebih jelasnya, Bapak minta anak Bapak
Iwananta. Ya, Iwananta. Silakan dibaca dulu yang Bapak tampilkan, Nak. Di laptopnya. Di laptop atau di HP-nya. Dibaca dulu. Ada mencair dengan membeku biar lebih jelas. Baca yang kuat, Nak, ya. Silakan dibaca, Nak. Mencair merupakan proses perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Peristiwa ini Ya, lanjut. disebabkan oleh proses memanas, Ya, lanjut. mempanas. Contoh es batu yang Es batu. didiamkan di suhu terbuka atau panas akan berubah cair. Ya, itu Iwananta. Cukup mencair. Kemudian untuk membekunya, anak Bapak Siti Hoiriah, silakan dibaca, Nak. Anak Bapak Siti Hoiriah, silakan dibaca, Nak, yang nomor 2-nya membeku. Anak Bapak Siti Hoiriah, oh, belum aktif ya. Nah, anak Bapak Aditya, silakan dibaca, Adit. Silakan dibaca, Dit. Membeku merupakan ya. Nah, Bapak ulangi ya. Mencair merupakan proses perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Peristiwa ini disebabkan oleh proses pemanasan. Contohnya, es batu yang didiamkan di suhu terbuka atau panas akan berubah cair. Kemudian yang kedua, membeku. Membeku merupakan proses perubahan wujud benda dari cair. Membeku merupakan proses perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Peristiwa ini disebabkan oleh proses pendinginan. Contohnya, proses air yang didiamkan di mesin pendingin hingga menjadi keras. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Nak? Tidak, Pak. Sudah jelas semua? Tidak, Pak. Baik, alhamdulillah kalau sudah jelas semua, kita lanjut. Baik, masih semangat semua, Nak? Coba suaranya kalau semangat yang keras. Ulang sekali lagi. Baik, berarti masih semangat. Baik, silakan diperhatikan di depan laptop atau HP-nya. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut. Tadi di video pembuatan gula merah tadi ada dijual 27.000 per kilogram. Kilogram tadi itu adalah satuan berat. Satuan berat. Nah, yang mana untuk mengetahui satuan beratnya kita harus menggunakan timbangan. Silakan diperhatikan yang Bapak share di laptop atau di HP-mu. Di sini ada jenis-jenis timbangan. Alat-alat yang bisa digunakan untuk menimbang berat. Yang pertama, timbangan beras. Pernah nampak enggak, Nak? Timbangan badan, timbangan kue, timbangan gantung, timbangan karung, neraca. Padilah pernah nampak timbangan kue enggak? Pernah. Oh iya ya, berarti untuk menimbang kue. Kalau timbangan gantung ini biasa digunakan untuk apa, Nak? Ya, untuk timbangan bayi. Baik, kita lanjut. Kemudian di sini nanti ada cara menimbang. Lihat dulu. Lihat gambar yang Bapak bagikan. Ini berapa kilo, Nak? Kalau memang pernah menimbang kue.
Ada yang tahu? Betul Pak Bastian. Ada yang tahu berapa kilo? Halo, anak bapak? 5 kilo. 5 atau berapa kilo nih? Tengok angkanya. 5. Berapa kilo, nak? 4 kilo. Ah, betul. Ada 4 kilo. Pak, saya belum paham, Pak, bagaimana menimbang ini. Saya belum bisa, Pak, menimbangnya. Baik, untuk itu perhatikan video yang Bapak bagikan ini bagaimana cara menimbang. Silakan diperhatikan. Untuk mikrofonnya yang masih berbunyi, silakan dimatikan ya. Silakan diperhatikan video yang Bapak bagikan. Bukan kandidat lagi Pak, kita aklamasi. Kita Sudah nampak, nak? Belum, Pak. Sudah nampak, nak? Belum ya? Belum, Pak. Nah, silakan diperhatikan. Ini videonya. Oh, udah. Jumpa dari Miss Dev dan Shitika. Semoga kalian selalu sehat. Silakan diperhatikan. Kelompok anak bapak Raisa, silakan diperhatikan. Secara online. Bagaimana cara menimbang? Ya, kita sudah belajar tentang macam-macam alat ukur berat, yaitu timbangan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menimbang dan membaca timbangan dengan tepat. Oke, kiddos, selamat belajar bersama Shitika. Ya, silakan diperhatikan. Ini videonya. Semangat pagi. Senang rasanya bertemu kembali dengan kalian. Kita mulai belajar dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini adalah mengukur berat benda menggunakan timbangan. Tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran hari ini adalah kita dapat menimbang berat benda dan membaca timbangan dengan tepat. Satuan berat yang biasa digunakan pada timbangan adalah kilogram dan gram. Kita pakai timbangan dapur atau timbangan manual ya. Ada beberapa ukuran berat maksimal di timbangan ini. Ada yang maksimal. Silakan diperhatikan, nak ya. Ini jenis timbangannya, cara menimbangnya. Ini 3 kilogram. Dan yang terakhir, mesti punya contoh yang dapat menimbang sampai dengan 5 kilogram. Yuk kita perhatikan langkah-langkah mengukur berat suatu benda menggunakan timbangan manual. Yang pertama, kita pastikan dulu jarum timbangan menunjukkan. Nah, itu yang pertama. Pastikan jarumnya. Benda yang akan diukur di atas timbangan. Selanjutnya, kita perhatikan angka yang ditunjuk oleh jarum. Bingo, dapet deh berat bendanya. Nah, telur yang Miss Devi beli ini beratnya 1 kilogram. Perhatikan gambar timbangan yang mengukur berat roti berikut. Saat roti diletakkan di atas timbangan, maka jarum bergerak searah jarum jam. Setiap ruas pada timbangan ini bernilai 100 gram. Setelah 10 ruas, maka nilainya 1000 gram atau disebut juga 1 kilogram. Nah, sekarang kita hitung ya berat roti ini. Perhatikan letak jarum timbangan ini ya. Diperhatikan, nak. Anak bapak Al-Farizi, diperhatikan ya. 200, 300, 400, 500, 600. Maka berat roti ini adalah 600 gram. Selanjutnya kita hitung berat ayam pada timbangan duduk 2 kg ini. Nah, ini timbangan yang 2 kilo. Luas nilainya 50 gram. Yuk kita hitung berat ayam ini. Perhatikan letak jarum timbangannya ya. Jarum pada timbangan ini terletak setelah angka 1 kg. Jadi kita tinggal tambahkan saja berapa gram setelah 1 kg. Kita hitung ruasnya ya. 50 gram, 100 gram. Ya, silakan diperhatikan. 200 gram, 250 gram. Jadi berat ayam ini adalah 1 kilogram lebih 250 gram. Atau bisa kita hitung dengan cara menambah 1000 gram ditambah 250 gram sama dengan 1250 gram. Jadi berat ayam ini adalah 1250 gram.
Baik, anak Bapak, itu tadi video cara menimbangnya. Yang pertama, jarumnya harus kita pastikan dulu di angka 0. Ya, jarumnya harus kita pastikan di angka 0. Kemudian baru kita lihat angka berapa timbangannya. Baik, untuk selanjutnya silakan diperhatikan lagi yang Bapak bagikan. Lihat laptopnya, lihat HP-nya. Silakan biar Bapak jelaskan. Tadi cara menimbang kita sudah ketahui. Sekarang lihat, perhatikan laptop atau HP yang kamu pegang. Ini tentang satuan berat. Ya, tentang satuan berat. Sudah nampak, Nak? Sudah nampak, Nak? Sudah? Sudah ya. Di sini ada satuan berat, hubungan antar satuan berat dari kilogram ke miligram. Tetapi yang kita pelajari pada hari ini kilogram, hektogram, dan gram. Coba Nak ikuti yang Bapak bilang ya. Kilogram. Hektogram. Dekagram. Gram. Desigram. Sentigram. Miligram. Baik, ini adalah hubungan antar satuan berat. Tapi yang kita pelajari di sini, perhatikan laptop Bapak, perhatikan HP-mu. Kilogram, hektogram, dekagram. Lihat, ada panah ke bawah. Setiap turun satu tangga itu dikali 10. Kemudian kebalikannya, setiap naik satu tangga dibagi 10. Bapak ulangi, setiap turun satu tangga dikali 10. Kemudian setiap naik satu tangga dibagi 10. Coba anak Bapak yang namanya Fadila, coba ulangi yang Bapak bilang tadi. Setiap turun, ulangi. Fadila, setiap turun. Belum ya? Bapak ulang lagi. Setiap turun satu tangga dikali 10. Setiap naik satu tangga dibagi 10. Sudah bisa Fadila? Belum. Belum ya? Baik, silakan diperhatikan. Anak kami Al-Farizi. Al-Farizi? Anak Bapak Al-Farizi? Ya, Pak. Coba tadi kalau turun satu tangga dikali atau dibagi? Dikali. Bagus, dikali. Kalau naik diapain? Dibagi. Dibagi, bagus. Silakan perhatikan semuanya. Sebelah kirinya, silakan diperhatikan. Di sini ada 1 ton sama dengan 1000 kilogram. Pak, di situ tidak ada ton, Pak. Ada. Di sini memang di sini tidak ada, tetapi untuk satuan berat itu ton tempatnya di atas. Maka setiap 1 ton sama setara dengan 1000 kilogram. Kemudian 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. 1 ton sama dengan 10 kuintal. Contohnya, anak Bapak Raisa. Masih dengar suara Bapak Raisa? Mikrofonnya, Nak. Raisa? Raisa dengar suara Bapak, Nak? Raisa? Ya, Pak. Nah, ada nampak Raisa di sini contoh? Ada, Pak. Coba dibaca, Nak. 1 kilogram sama dengan titik-titik hektogram. Ya. 1 kilogram sama dengan 10 hektogram. Ya, lanjut. 1 hektogram sama dengan titik-titik gram. Ya. 1 hektogram sama dengan 10 gram. Ya, bawah, Nak. Ya, Nak Bapak Raisa. 500 hektogram sama dengan titik-titik gram. Ya, lanjut. 500
500 kg sama dengan 50 mikrogram. Baik, bagus. Kasih tepuk tangan dulu untuk Raisa. Nah, Bapak ulangi ya, Bapak ulangi. Contohnya di sini 1 kilogram sama dengan titik-titik berapa hektogram. Maka kenapa dia 10 hektogram? Karena turun satu tangga. Kemudian 1 hektogram berapa gram? Turun lagi 1 tangga menjadi 10 gram. Kemudian ada kebalikannya. 500 hektogram titik-titik berapa kilogram? Dia naik 1 tangga, maka menjadi 500 gram sama dengan 50 kilogram. Sekarang Bapak ulangi, coba hidupkan mikrofonnya semua. Mikrofonnya dihidupkan semua. Bapak mau bertanya. Sudah siap? Sudah siap ya? Bapak ulangi. Kalau turun tadi 1 tangga dikali berapa? Dikali 10. Kalau naik 1 tangga diapain? Dibagi 10. Dibagi dengan 10. Bagus, berarti dapat ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Nak? Gak ada, Pak. Gak ada, Pak. Kelompok Fadila ada yang mau ditanyakan? Baik. Kalau tidak ada, silakan dilihat kembali LKPD selanjutnya. Di situ ada gambar apa, Nak? Ya, di situ ada gambar timbangan, kemudian kerjakan LKPD-nya. Silakan Bapak tunggu 15 menit. Jangan buru-buru. Jangan buru-buru, kerjakan dengan benar seperti yang sudah dipelajari tadi. Silakan dikerjakan per kelompok, masih berdiskusi, silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Sudah siap. Jangan asal siap, Nak, payah itu. Ya. Mikrofonnya dimatikan, Nak. Kalau memang tidak berbicara dimatikan ya. Pak, sudah selesai. Silakan dikerjakan. Al-Farizi sudah, Nak? Kelompok Al-Farizi? Aditya, suaranya mana, Nak? Belum, Pak. Sudah siap, Aditya? Belum, Pak. Nah, belum ya, silakan. Ya, baru dikerjakan ya. Sudah siap, Pak. Sudah? Masih ada waktunya, jangan buru-buru. Di situ kan hanya Bapak buat 1 kilogram, berapa hektogram, 1 dekagram, berapa 1 gram, 1 hektogram, berapa gram, kan cuma seperti itu. Masih ada waktu. Gimana? Al-Farizi sudah? Sudah, Pak. Sudah ya. Kelompok Raisa sudah? Belum? Gimana, Nah? Ada kesulitan? Kelompok Raisa? Sudah, Pak. Sudah siap? Sudah, Pak. Baik, cepat kali siapnya ya. Baik, kalau sudah siap kita bacakan kembali seperti tadi. Tadi kelompok Fadila duluan, sekarang kelompok Al-Farizi duluan. Yang baca Adit. Silakan, Dit. Kelompok Al-Farizi yang bacakan Adit. Es batu mencair karena LKPD 2, Nak, LKPD 2. LKPD 2, 1 kilogram berapa gitu. Paling bawah, Nak, paling bawah. Pak, udah, Pak. Ya, anak Bapak Adit, silakan dibaca. Sama dengan 10
Suaranya dikuatkan nak, dekatkan ke HP-nya. Ulangi. 1 kilogram adalah 10 hektogram. Al-Farizi, mikrofonnya dimatikan. Nah, baca Din. Gram sama dengan 10 gram. Terus, Gram lanjut. 1000 hektogram. Ya, 1 kilogram sama dengan 1000 gram. ya. Ya, lanjut. Kelompoknya Raisa yang baca Jesslyn. Kelompok Raisa yang baca Jesslyn. Baca yang kuat nak, hidupkan mikrofonnya. Kelompok Raisa yang baca Jesslyn. Nah, silakan dibaca. Baca yang kuat. 1 kilogram Sama dengan gram. ya. 1 gram sama dengan 1 kilogram sama dengan 10 hektogram. Ya. 1 hektogram sama dengan 10 gram. Iya, bagus. Yang terakhir, kelompoknya Siti Hoiriah yang baca Fadilah. Silakan dibaca Fadilah yang kuat suaranya. Tadi kuat kan, nak? Ya, kelompok Siti Hoiriah yang baca Fadilah. Anak bapak Fadilah dengar? Di mana kelompoknya? Kelompok 3 nih. Oh, mungkin terkendala nak dengan jaringan ya, mungkin terkendala dengan jaringan. Baik, Bapak ulangi. Di situ tadi ada 1 kilogram sama dengan 10 hektogram. Kemudian 1 hektogram sama dengan 10 gram. 100 gram sama dengan 100 gram sama dengan 10 hektogram. Kemudian 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Dan yang terakhir, hektogram sama dengan ons. Nah, ada yang mau ditanyakan nak sampai di sini? Ada? Ada? Baik, kalau tidak ada, Bapak yang bertanya. Ya, kalau tidak ada, Bapak yang bertanya. Nah, kalau nah, ada yang bertanya, Bapak yang bertanya, pertanyaannya seperti ini. Nah, sekarang Bapak tunjuk ya. Bapak tunjuk. Al-Farizi duluan. Al-Farizi, tadi kita sehari ini udah belajar. Apa yang kamu ingat nak pelajaran hari ini? Ya, kemudian apalagi nak? Satuan B. Nah, tadi padat ke cair itu seperti apa, nak? Cair itu seperti air. Ya, lanjut. Anak Bapak Fadilah. Fadilah, dari tadi kelompoknya enggak kedengaran ya. Kelompok Fadilah? Iya, yang Kelompok Fadilah? Iya, Pak. Iya, Pak. Apa yang kita pelajari hari ini, nak? Benda cair menjadi padat. Ya. Padat menjadi cair. Ya, senang belajar dengan hari ini semuanya? Senang, Pak. Sangat senang ya, terima kasih, alhamdulillah. Baik, anak Bapak semuanya, di sini Bapak jelaskan kembali untuk hari ini ada perubahan wujud benda, ada 2 macam, yaitu padat menjadi cair, itu proses mencair, kemudian cair menjadi padat, itu disebut membeku. Kemudian ada hubungan antar satuan berat, kilogram, hektogram, dan dekagram, yang mana tadi ada cara menimbang juga. Yang pertama, jarumnya harus tepat di angka 0. Baik, untuk selanjutnya anak bapak semua silakan dikerjakan
silakan dikerjakan. Di situ ada tugas Bapak kasih. Nah, nanti kita kumpulkan setelah sore ya. Nah, nanti dikumpulkan ke Bapak itu asar. Setelah asar atau jam 4. Paham anak-anak Bapak semua? Ya. Paham, Nak? Baik, kalau sudah paham, cukup sampai di sini pelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat bagi kita semua. Tetapi sebelum itu kita akhiri dengan berdoa. Kepada anak kami Al-Farizi, silakan dipimpin berdoanya. Anak Bapak Al-Farizi, silakan dipimpin berdoa. Bagus, Nak, ulangi. Berdoa mulai. Nah, baik, terima kasih Bapak ucapkan kepada anak Bapak Al-Farizi yang sudah memimpin doanya. Mudah-mudahan pelajaran kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang mau keluar silakan. Ya. Ya, Kak, ini